Hah? Dua mana itu? وعد القريب المجيب من المقرب ما لمشتفى ونري بالسماوات والارض بحمد ال انواره الساميه فتنا كل نعم يكفر بناثر السباع وخزي الارض على كل جبل امنا ثبات خلل شمسيا ولما تم من امره امر عليه اسحاق الاذكر الخضريا وانا زمان ان يمتحن
Sudah dikasih. وتدني لنا من محمد وتوبة الدنيا الثانية وتقوى أنفاق لا تنتهي إلينا وتقوى أنفاق لا تنتهي إلينا وتقوى أنفاق اللهم عن رعده واسأله رعده ورعيه وعن الأجر المجال حس حيرته حس يومه وأجره اللهم اجعل Ruang Yusuf yang kami hormati Andi Muhammad Kasim Wang Kasim, yang kami hormati guru-guru Tarekat Muhammad Yasaman Kabupaten Berau, yang kami hormati tamu undangan yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Maulid Akbar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14
لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama yang saya muliakan guru kami tercinta selaku tokoh murabbi pembimbing pendidik di Al-Tariqah Al-Muqtarah Al-Wajiyasaman Al-Malawi, yaitu beliau Syekh Andi Muhammad Yusuf Dua Yusuf. Dan yang saya muliakan para khalifah Al-Tariqah Al-Muqtarah Al-Wajiyasaman Al-Malawi yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu-satu. Dan yang saya muliakan yang menyempatkan juga untuk hadir, yaitu Ketua NU terus di bawah ini. Dan yang saya muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-satu. Dan yang saya muliakan dan juga menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, yaitu Kepala Desa saya sendiri, yaitu Kepala Desa Pegat Batutu, Pak Ali Mudin. Dan yang saya muliakan seluruh umat Islam yang sama-sama mengaku hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Marilah kita memperbanyak puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena di sore yang berbahagia ini kita kembali diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW di Masjid Sirajul Mufradin. Dan mari kita aturkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli. Baik, secara singkat saya mohon kepada umat Islam yang hadir dalam peringatan ini, peringatan Maulid ini, untuk tetap tenang dan fokus, karena saya di sini berdiri memberikan ceramah kurang lebih 10 menit. Jadi saya mohon untuk fokus mendengarkan. Umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak seluruh umat Islam yang hadir dalam peringatan Maulid di Masjid Sirajul Mufradin ini, mari kita merenungkan kembali perjuangan Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Dan mari kita meneladani Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 3352, anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsathu annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah istrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal ada alaika yaumun kana asadda min yaumi Uhud? Adakah hari yang lebih sulit dari hari Uhud? Adakah hari yang lebih menyedihkan dari hari Uhud? Adakah hari yang lebih mencemaskan dari hari Uhud? Apa itu hari Uhud? Hari di mana Rasulullah terluka hebat akibat lemparan batu orang-orang kafir. Patah giginya, robek dirinya, berdarah dirinya, berlumuran darahnya sampai ke jenggotnya, bahkan sampai ke dadanya. Beliau tetap sabar, memegang darahnya lalu mengusap ke dadanya. Inilah yang dipertanyakan Aisyah. Adakah yang lebih sulit? Adakah yang lebih menyedihkan? Adakah yang lebih menceraskan dari hari Uhud? Dijawablah oleh Rasulullah, minhum yaumal aqabah, yaitu hari Aqabah. Hari di mana Rasulullah terusir dari kota kelahirannya sendiri, yaitu Makkatul Mukarramah, di surau Madinah, di Rukai Nabita, boleh dua-dua yang jadi
kotoran hewan, bahkan lemparan kotoran manusia. Jadi Nabi keluar dari kota Taif dalam keadaan berlumuran darah, dalam keadaan bersedih tanpa arah, tidak tahu mau kemana. Fiha Jibril fanadani faqal, lalu tiba-tiba datang Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawlaka wa qawlika laka wa ma raddu alaik. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mendengar dakwamu terhadap kaum tersebut dan mendengar penolakan kaum tersebut terhadap dakwamu Muhammad. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan dia Allah mengutus untukku 2 malaikat penjaga gunung. Jadi di sekitar kota Taif itu ada gunung, dan gunung ini memiliki penjaga, yaitu malaikat. Malaikat ini diutus oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad. Fanadani malakul jibal wa sallama alayya. Tiba-tiba datanglah malaikat itu memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian malaikat itu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, wa ana malakul jibali wa qad wa'adani rabbika ilayka lita'murani fama syi'ta. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah malaikat penjaga gunung yang diutus oleh Rabbmu untuk menemuimu guna melaksanakan apa yang Anda inginkan. In syi'ta, jika Anda ingin, an utbika alaihimul ahsabain, akan kuratakan kota Taif. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada bal arju an yukhrijallahu min aslamihim man ya'budullaha wahdahu la syarika la yusriku bihi syai'a. Aku mohon kepada Allah agar kelak keturunan-keturunan mereka lahir orang-orang yang beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakannya sedikit pun. Umat Islam yang dirahmati Allah, kita saat ini yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya inilah permohonan Rasulullah kepada Allah yang harus kita realisasikan, yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa kita tidak memiliki apa-apa sedikit pun dan akan kembali kepada Allah tanpa membawa apa-apa sedikit pun. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Apa itu ajal? Kematian. Apa itu kematian? Perginya seseorang dari dunia ini tanpa membawa apa-apa sedikit pun. Umat Islam yang dirahmati Allah, saya ingatkan kembali, mari kita bersungguh-sungguh berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengakui bahwa min iradatillahi wa qudratihi jami'an wa alamati tauhid la ilaha illallah, bahwa apapun yang terjadi itu terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa terkecuali sebagai bukti bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita mengakui bahwa kita tidak memiliki apa-apa sedikit pun dan akan kembali kepada Allah tanpa membawa apa-apa sedikit pun, yaitu dengan cara memperbanyak menyebut nama Allah sebagai bentuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha
bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Di sinilah poinnya. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak menyebut nama Allah. Umat Islam yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, tolong untuk fokus ini yang terakhir. Jangan heran sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat-sahabat Nabi itu rutin berzikir dan berbanyak menyebut nama Allah. Bahkan sampai bercucuran air matanya membasahi kedua pipinya, bahkan sampai membasahi bajunya. Sebagaimana ada dari Sayyidina Ali yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya jilid 1 halaman 76. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah jilid 8 halaman 6 sampai 7. Sayyidina Ali mengatakan, wa huwa yasifu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku semasa dengannya. Laqad ra'aitu athara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri seluruh sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dzukirallah, apabila mereka berzikir menyebut nama Allah, madu kana tanidus sajaratu fi yaumihi, bergerak tubuhnya, bergoyang tubuhnya seperti pohon yang diterpa angin kencang. Fanhamalat a'yunuhum, bercucuran air matanya dari kedua matanya, hatta tabulla, hingga membasahi kedua pipinya. Wallahi thiyabuhum, bahkan bajunya basah karena air matanya. Umat Islam yang dirahmati oleh Allah. Adapun kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, marilah kita semua memperbanyak berzikir menyebut nama Allah dengan berkeyakinan penuh bahwasanya kita tidak memiliki apa-apa sedikit pun dan akan kembali kepada Allah tanpa membawa apa-apa sedikit pun, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dan tentunya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Belum. Dadah. Dadah dulu. Oke.